Halo everyone, kembali lagi bareng aku Yuli. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang psikologi komunikasi. Berhubung aku anak ilmu komunikasi konsentrasi humas atau public relation, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih korelasi antara psikologi komunikasi dan public relation officer. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu ya, apa sih itu psikologi komunikasi? Pada dasarnya, psikologi komunikasi berhubungan dengan bagian dari ilmu yang mempelajari tentang manusia atau humaniora. Psikologi komunikasi berusaha memahami peristiwa komunikasi dengan menganalisa keadaan internal atau keadaan suasana batiniah seseorang, seperti itu. Terdapat juga ya definisi psikologi komunikasi dari para ahli. Salah satunya yaitu psikologi komunikasi menurut Gita Sekar Prihanti dalam bukunya yang berjudul Empati dan Komunikasi, mengartikan bahwa psikologi komunikasi adalah sebagai rangkaian proses untuk mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai faktor lingkungan serta psikologis yang mampu mempengaruhi sikap seseorang dan mampu juga menghambat sikap seseorang. Jadi, psikologi komunikasi ini adalah ilmu yang mempelajari proses komunikasi antar manusia dengan menggunakan psikologi sebagai perspektifnya, dengan tujuan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Psikologi komunikasi ini juga digunakan untuk memahami komunikan dalam proses komunikasi tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa psikologi komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi pada diri seseorang dan atau di antara dua orang atau lebih gitu dengan tujuan tertentu. Sebagai proses memahami lawan bicara atau komunikannya, seraya memperhatikan banyak aspek. Salah satunya aspek kejiwaan, yang dimana nantinya kita dapat sampai kepada mempengaruhi sikap dan atau tindakan seseorang tersebut, seperti itu. Nah, menurut aku, kualitas diri kita itu juga dapat dilihat dari hubungan kita dengan orang lain, yang di dalamnya termasuk bagaimana cara kita berkomunikasi. Jika orang lain tidak memahami gagasan kita, lalu kita tidak berhasil dalam mendengarkan atau bereaksi pada masalah pelik yang mereka ceritakan gitu ya. Terus ketika kita tidak berhasil mendorong orang lain bertindak, itu disebabkan oleh ketidakefektifan dalam berkomunikasi. Penggunaan psikologi komunikasi yang efektif ini paling tidak menimbulkan 5 hal. Yang pertama itu ada pengertian, lalu kesenangan, mempengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik, dan tindakan, seperti yang dikutip dari buku Psikologi Komunikasi tahun 2021 karya Angelina Putriana dan kawan-kawan gitu. Yang pertama, adanya pengertian. Dalam konteks psikologi komunikasi ini, adanya pengertian akan terjadi saat komunikan menerima rangsangan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator gitu. Lalu yang kedua ada kesenangan. Di sini tidak semua proses komunikasi itu ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Ada juga proses komunikasi yang ditujukan untuk mencari kesenangan dan menjadikan hubungan antara komunikator dan komunikan itu lebih hangat, lebih harmonis, seperti itu. Lalu yang ketiga ada mempengaruhi sikap. Proses komunikasi juga sering dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain. Nah, biasanya bentuk komunikasi ini sering disebut persuasi gitu, ajakan dengan baik gitu ya. Lalu yang keempat, ada hubungan sosial yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Maslow menyebutnya dengan kebutuhan akan cinta. Kemudian William Scott merinci kebutuhan dalam 3 hal. Kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi gitu ya, atau disebut juga inclusion. Lalu pengendalian dan kekuasaan atau control, lalu cinta serta rasa kasih sayang atau affection. Nah, dalam mempengaruhi sikap, kita terkadang melakukan komunikasi dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain juga. Komunikasi persuasif memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor pada diri komunikator dan pesan menimbulkan efek pada komunikannya.
Lalu yang kelima ada tindakan. Artinya, komunikasi ini tidak hanya ditujukan untuk mempengaruhi sikap, tapi di samping itu komunikasi juga untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki oleh kita. Proses komunikasi untuk mempengaruhi sikap dan mendorong orang lain untuk bertindak jauh lebih sulit dibandingkan hanya menumbuhkan pengertian saja gitu ya. Karena untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil dulu menanamkan pengertian, membentuk, dan mengubah sikap mereka gitu. Nah, hal ini bukan cuma memerlukan pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologis yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut gitu ya, tetapi juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia gitu. Lalu selanjutnya, setelah kita memahami sedikitnya tentang pengertian dari psikologi komunikasi, kita masuk ke pembahasan tentang public relation. Nah, public relation itu apa sih? Dan gimana cara kerjanya? Oke, kita mulai dari definisi public relation itu sendiri ya, yang dikutip dari buku Frank Jeffkins yang disempurnakan oleh Daniel Yadin yang berjudul Public Relation, bilang atau berkata bahwa public relation ini adalah individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Nah, dalam hal ini, komunikasi yang terencana itu adalah segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh sang praktisi PR terkait apa yang akan ia sampaikan ke publik tentang perusahaannya. Seperti misalnya visi misi perusahaannya apa gitu ya. Lalu meskipun nantinya akan ada hal-hal yang di luar harapan atau nggak sesuai rencana gitu ya, mereka itu harus melakukan improvisasi gimana caranya supaya tujuan-tujuan dari PR itu sendiri terlaksana gitu. Maka dari itu, menjadi seorang praktisi PR harus siap, harus sigap akan segala hal yang terjadi gitu. Oke, lalu kemudian yang dimaksud dengan ke dalam dan keluar itu adalah PR internal dan PR eksternal. Di sini pasti kalian udah pada tahu kan, udah pada paham gimana PR internal, yang dimana PR ini menyampaikan atau melakukan proses komunikasi yang efektif kepada publik yang ada di dalam perusahaan seperti kepada sesama karyawan, atasan kepada bawahan, dan sebaliknya gitu. Kalau PR eksternal itu melakukan proses komunikasinya kepada publik yang berkepentingan dan berada di luar perusahaan, kayak masyarakat gitu kan. Nah, di sini fungsi PR itu sebagai manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publiknya. Atau dengan kata lain, membina hubungan harmonis antara perusahaan dengan publik internal maupun publik eksternalnya gitu. Kemudian selanjutnya, peran PR di sini adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik gitu ya. Adanya feedback gitu dalam berkomunikasi dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publiknya dan menyalurkan opini publik terhadap suatu perusahaan itu sendiri. Jadi dua arah gitu ya, bukan hanya keluar-keluar tentang perusahaan aku tuh kayak begini loh gitu, tapi juga menerima masukan dan menampung opini publik yang terhadap perusahaannya gitu, untuk nantinya itu dijadikan bahan perbaikan dan penyelarasan antara keinginan publik dengan perusahaannya. Jadi adanya saling untung gitu dari kedua belah pihak tersebut, sehingga terciptalah hubungan harmonis dari mereka gitu. Nah, jadi di sini PR juga harus melayani publik seperti mereka maunya apa, butuhnya apa, dan PR juga dapat menasihati pimpinan demi kepentingan umum untuk perbaikan perusahaannya juga. Tugas PR tuh berat juga ya, karena dalam hal ini PR harus memanage konflik perusahaan dengan halayak, juga konflik yang berada di ruang lingkup internal atau dalam perusahaan itu sendiri gitu kan. Tentunya dengan mengedepankan etika dan moral. Jadi kalau mau jadi seorang PR itu harus sabar ya, jangan gerasak gerusuk untuk ngambil keputusan dan mengambil tindakan gitu ya. Kita dapat simpulkan gitu ya bahwa public relation ini adalah tentang bagaimana membangun citra dan reputasi yang bertujuan untuk mendukung, mempengaruhi, serta mendapatkan kesetaraan pemahaman antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Selain itu, public relation ini juga ditujukan untuk menjalin hubungan atau relasi yang baik antara
perusahaan atau organisasi dengan media, dengan publiknya, dan dengan berbagai pihak yang terkait gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat nih PR-PR di media massa yang teman-teman itu nggak sadar bahwa sebetulnya mereka itu sedang menjalankan tugas mereka sebagai PR. Seperti yang teman-teman lihat ada di program-program yang berhubungan dengan CSR di televisi swasta gitu ya. Seperti contohnya bedah rumah atau peduli bla 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 gitu ya. Nah, itu tentunya untuk membangun citra perusahaan di masyarakat gitu. Kemudian di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, PR itu semakin dipermudah dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sekarang PR dapat menjadikan platform digital sebagai alat untuk menunjang pekerjaannya, yang dimana dapat menjangkau lebih banyak publik atau audiens secara lebih luas dengan menggunakan teknologi internet gitu ya. Platform media ini bermacam-macam seperti Instagram, Twitter, Facebook, website, YouTube, dan lain-lain gitu. Sehingga observasi tentang publik perusahaan ini semakin mudah. Di e-commerce bisa diobservasi melalui chat-chatnya gitu ya. Interaksi di kolom chat gitu. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, PR dalam perusahaan atau organisasi bahkan pemerintahan itu tentunya mereka menggunakan media massa atau platform sosial media untuk mengkomunikasikan informasi dari sebuah perusahaan atau organisasinya gitu. Seperti contohnya ya teman-teman, PR Kominfo menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin mengemukakan opini, kritikan, saran, atau sekedar berinteraksi di dalam media sosial seperti Instagram, Twitter, website, YouTube, dan lain-lain gitu ya. Sebelumnya teman-teman, pada wilayah ini, psikologi komunikasi ini menjelaskan sistem pengolahan informasi oleh individu dengan fokus perhatian pada masukan atau input berupa informasi dan keluaran atau output berupa rencana dan tindakan gitu ya, atau behavior gitu, dari sistem kognitif manusia. Lalu muncullah pertanyaan seperti bagaimana individu itu melakukan persepsi sehingga menimbulkan perhatian, ingatan, intervensi, seleksi, motivasi, perencanaan, dan penemuan strategi gitu. Oke, kita masuk ke contohnya. Ada sebuah kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan nama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 di masa pandemi COVID-19. Nah, Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini adalah program yang bekerja sama dengan masyarakat dan berbagai e-commerce di Indonesia dengan tujuan untuk mendukung usaha mikro kecil menengah atau yang biasa kita sebut UMKM yang terkena dampak pandemik COVID-19 ini. Juga gerakan ini pastinya bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal tadi gitu. Selain itu, tujuan lain dari program ini adalah mengajak para pelaku bisnis UMKM untuk memanfaatkan perkembangan teknologi internet yang dimana cara ini dianggap efektif dan efisien dalam melakukan bisnis di masa COVID-19 gitu. Nah, jika dilihat dari website resmi Bangga Buatan Indonesia, website ini sangat informatif karena semua info yang dibutuhkan ada semua, seperti pendaftaran, webinar, sosialisasi, dan sebagainya gitu. Memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan gitu ya. Nah, dalam iklan yang dilakukan oleh PR tersebut, memberitahukan kepada masyarakat bahwa dengan kita menggunakan produk Indonesia, kita lebih mendukung dan mencintai atau membeli produk Indonesia gitu ya secara tidak langsung, sama saja kita telah membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, teman-teman dapat disimpulkan ya bahwa program gerakan nasional ini pastinya tidak lepas dari peran PR. PR Kominfo ini tentunya ikut andil dalam merencanakan terkait gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini yang berskala besar gitu ya, dengan sedemikian rupa. Terus apa sih hubungan antara program PR ini dengan psikologi komunikasi? Gini, awalnya masyarakat Indonesia itu mengetahui informasi tentang gerakan nasional ini melalui media sosial. Kemudian masyarakat itu kemudian mengakses informasi tersebut,
lalu mereka persepsikan sendiri gitu. Kemudian ketika komunikan atau individu itu telah paham atau mengerti, hal ini akan menstimulus mereka sampai kepada mereka melakukan rencana atau tindakan serta termotivasi akan perubahan yang dimulai dari diri mereka sendiri. Sampai kemudian mereka melakukan atau membantu penyebaran terkait kampanye tersebut atau gerakan nasional ini gitu. Orang yang ikut berempati dan memiliki kesadaran dalam ingin ikut berpartisipasi dalam memajukan bangsa pastinya akan melakukan itu gitu. Nah, seorang PR juga tentu sebelumnya itu telah memprediksi dan mengobservasi keadaan internal masyarakat yang dimana pada zaman sekarang masih banyak yang mengedepankan gengsi gitu dalam menggunakan brand luar negeri, terutama di kota-kota besar. Sehingga diharapkannya nih penyampaian pesan ini terjalin untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan sosial yang memuaskan dan menciptakan lingkungan serta pribadi yang positif gitu. Tidak memandang tinggi rendahnya seseorang dari apa yang dia pakai dan memandang produk lokal itu bukan produk murahan gitu. Gerakan nasional tersebut ini dapat menstimulus seseorang kepada perubahan mindset serta psikologi seseorang terhadap gengsi dan memandang rendah produk lokal. Dan gerakan bangga buatan Indonesia ini juga bersifat persuasi yang dimana merupakan proses mempengaruhi pikiran, pendapat, sikap, dan tindakan mereka dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri, padahal ada keinginan kita yang tercapai untuk mempengaruhi individu tersebut di dalamnya gitu. Nah, dengan kata lain, masyarakat ini di-framing oleh medianya itu sendiri, media maya gitu ya. Oke, teman-teman, gak kerasa juga ya ini kita udah ngabisin banyak waktu. Dan jadi segitu dulu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton and see you in my next video. Dah.